Ustaz Irfan, waktu saya luang, tolong bikin saya sibuk. Nanti Ustaz Irfan bilang, keliling masjid 3 kali. Contoh, apapun itu, pertama sibukkan diri. Setelah sudah menemukan kesibukan, ya, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana cara membagi waktu? Ini cara membagi waktu ala saya. Dulu saya membagi waktu saya dengan tulisan, saya tulis. Sekarang saya sudah gak butuh lagi dengan tulisan. Bacaan saya pun sudah saya tidak butuh lagi dengan harus begini, enggak. Semua saya kerjakan mindful, semua saya kerjakan begitu saja. Oke, dulu cara saya membagi waktu saya adalah dengan membaginya menjadi beberapa skala prioritas. Pertama, skala prioritas 1. Skala prioritas 1. Saya masa-masa kampus kemarin, Allah bagi saya rezeki lulus cepat 3 tahunan, alhamdulillah. Di momen yang sama saya masih keliling Indonesia untuk ngisi materi. Di momen yang sama pula saya juga banyak belajar. Di momen yang sama saya masih sempat jalan-jalan. Jadi kampus. Di momen yang sama pula skripsi saya lebih cepat dibandingkan sebagian besar di antara teman-teman saya yang lain. Saya gak bilang itu sebagai sesuatu yang spesial. Saya cuma bilang bahwa saya alhamdulillah Allah berikan taufik untuk bisa memanage waktu saya dengan baik. Untuk bisa membagi waktu saya dengan baik. Gimana caranya? Dulu masa awal saya ngampus, saya tulis di kertas saya skala prioritas 1 saya. Skala prioritas 1. Isi skala prioritas 1 adalah yang pertama kuliah, yang kedua jadwal belajar. Jadi ditulis skala prioritas 1 kuliah, meliputi gini-gini. Skala prioritas 1.2 apa saja? Strip kuliah, strip 2 belajar, strip 3 apa lagi? Sudah panggilan dadakan orang tua itu saya masukin di situ. Skala prioritas 1 panggilan dadakan orang tua, kampus, kemudian jadwal belajar saya. Kemudian skala prioritas 2 yang memang prioritas tapi masih di bawah skala prioritas 1. Apa? Ngisi seminar, ngerjain endorse, ngonten, jualan. Itu skala prioritas 2 saya. Skala prioritas 3 nongki, ya, ngafe, kemudian jalan-jalan sama teman-teman dan seterusnya. Jadi ketika skala prioritas 1 ini sudah menutup waktu 24 jam saya, maka saya gak mau untuk loncat ke skala prioritas 2. Tapi ketika skala prioritas 1 ini itu sudah berhasil saya laksanakan, ternyata masih ada waktu luang, maka saya akan loncat ke skala prioritas 2. Skala prioritas 1 tadi kuliahnya selesai, jadwal belajarnya selesai atau lagi libur. Kemudian perintah Abuya Umi itu sudah terlaksana atau memang nggak ada perintah khusus, maka saya akan lanjut ke skala prioritas 2. Apa? Isi seminar, ngonten, ngerjain endorsement dan sebagainya. Kalau ternyata skala prioritas 1, skala prioritas 2 ini sudah memenuhi jadwal saya gak akan mau loncat ke skala prioritas 3. Saya akan stuck sampai di situ saja. Tapi kalau masih ada waktu luang, baru saya manfaatkan untuk ngafe. Baru saya akan manfaatkan untuk jalan-jalan sama teman-teman. Baru saya akan manfaatkan untuk apa? Jadi semua sudah tertata rapi waktunya. Harus ngapain dan berapa jamnya, itu sudah harus di-manage sedemikian rupa. Ribet di awal-awal, ribet sekali. Di awal-awal ribet sekali. Makanya tidak semua orang itu bisa bertahan untuk konsisten. Kalian sekarang teorinya sudah tahu nih. Pulang dari sini yang berat itu bukan nulis teorinya, bukan ngejadwalnya, bukan. Tapi untuk terus mau konsisten. Sudah. Itu berarti challenge kalian. Jadi antara kalian dan setan nanti bakalan tempur. Mari kita lihat sejauh mana kekuatan kalian untuk melawan setan ketergesa-gesaan. Para Syekh Sidi Kunati Fauzi itu pernah bilang, syaitanul ajal, iblisul ajalah, iblis yang bernama ketergesa-gesaan. Itu tinggal teman-teman lihat nanti. Dan memang segala sesuatu itu harus konsisten, teman-teman.
Memang berat untuk menjadi manusia yang punya prinsip, mau terus konsisten itu berat. Termasuk mengubah habit. Saya pernah ada di momen, saya di Madura itu jadi lora. Lora itu istilahnya anak kiai. Anak kiai itu biasanya setiap tindakannya itu banyak dimaklumi. Berbuat salah dikit dimaklumi. Makanya saya itu lumayan keras sama beberapa gus yang saya lihat di TikTok atau sebagainya. Karena saya merasa berkaca ke diri saya sendiri. Mereka itu kalau gak ada yang negur, akan larut di dalam egoisme mereka, di dalam wahnya mereka. Baik. Jadi banyak sekali habit-habit saya yang kurang baik, yang saya rasakan setelah ada orang yang negur saya. Selama saya di Madura gak ada satupun manusia yang negur. Semua menganggap oh lora, dimaklumi. Tapi ketika saya mulai keluar, mulai berjumpa dengan banyak orang, banyak sekali orang-orang yang bilang kadam itu egois. Kadam itu egois. Saya mikir bagian mananya yang egois? Mereka bilang enggak, kamu itu orangnya egois, kamu itu mau menang sendiri, kamu itu menganggap, kaget lagi, kamu itu menganggap bahwa kamu itu menganggap bahwa kebenaran itu harus berputar di sekitar kamu. Itu saya yang dulu. Akhirnya saya mikir, gimana caranya saya mengatasi egois ini. Saya berangkat ke Gramedia. Saya cari kira-kira buku apa yang sekiranya cocok untuk orang yang egois seperti saya. Saya menemukan satu buku yang judulnya adalah Ego is my enemy. Ego is my enemy. Buat saya itu gak begitu bagus. Tapi setelah saya baca itu, minimal setelah saya baca buku yang ratusan halaman itu, ilmu yang saya dapat itu cuma satu. Saya merasa bahwa egois itu gak baik. Saya mulai nyadar dari sisi mana egoisnya saya itu bagian apa. Akhirnya setelah itu saya men-challenge diri saya. Dalam satu hari saya ngalah sama orang 20 kali. Beneran, saya lakukan itu selama 40 hari. Ngalah sama orang 20 kali selama sehari. Murni biar saya tidak larut dalam egoisme saya. Saya berangkat keluar dengan sengaja saya buat masalah sama orang biar saya bisa ngalah sama dia. Misal ke tukang parkir, saya keluarin duit 1.000. Nanti dibilang 2.000 pak, 2.000 pak maksudnya, 2.000 pak. Oh iya, ngalah satu kali baru. Ngobrol sama temen, kemudian saya mengeluarkan satu argumen, terus dia bilang ke saya, kayaknya enggak. Oh iya bener. Kemudian saya berencana pengen ke satu lokasi. Ternyata teman saya bilang kayaknya lokasi itu gak bagus deh. Oh iya bener. Saya maksa diri saya untuk ngalah selama sehari itu 20 kali. Dan itu berat. Berat sekali. Tapi saya tetap lakukan. Alhamdulillah secara konsisten. Dan saya merasa hari ini saya lebih mudah sekali untuk ngalah sama orang. Lebih mudah untuk bisa menekan ego saya. Semua itu dimulai dari apa? Dimulai dari latihan konsisten, teman-teman. Problem kita hari ini sebagai umat muslim, itu kita selalu semangat di awal-awal saja. Di awal-awal kita semangat, saya harus ibadah, saya harus hadir kajian. Tapi konsistennya yang susah. Maka belajarlah untuk bisa menjadi pribadi yang konsisten. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qal. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman, tentang konsisten tuh ada satu kalimat ulama powerful banget. Bisa buat WA story, buat stok hari. Kalimat ulamanya, sekarang hari apa? Sekarang Kamis. Tadi stoknya udah sampai hari apa sama Lora? Sampai Jumat. Berarti ini stok WA story hari Sabtu. Kalimat ulama, man thabata nabat. Kata ulama, man thabata nabat. Siapa-siapa yang dia konsisten, dia pasti akan tumbuh. Batu cadas nan keras aja jadi dekok cuma karena air setetes yang konsisten menetes. Apalagi yang lebih besar daripada itu. Yang ada di hadapan kami semua teman-teman orang hebat dengan izin dan taufik dari Allah.
yang kalau konsisten semakin besar kehebatannya. Tapi ada satu yang membuat pemuda calon orang hebat gagal mendapatkan kehebatan di masa datang. Namanya M. Apa itu Mas Rizky M-nya? Malas. Apa M-nya? Males. Kayak yang tadi Lora sampaikan. Kita banyak impian, banyak angan-angan, banyak keinginan, tapi begitu kita ditawarkan untuk melakukan atau mulai aja dari yang ringan-ringan, kita bilang entar aja deh, besok deh, entar dulu deh. Itu yang membuat kita gagal. Maka teman-teman, anak-anak muda, man sabata nabat. Itu teman-teman, share, bagikan. Kalau lama dipotong jadi 2 video nggak apa-apa. Jangan lupa kasih filter biar ada putih sedikit. By the way, atas pertolongan Allah, ini sesi 1 bersama Lora. Sebentar lagi kita prepare untuk sholat maghrib. Sholat maghrib kita bagi jadi 2 sesi. Sesi pertama, sesi kedua, karena melihat jamaahnya yang sepertinya alhamdulillah dengan taufik dan izin Allah sangat banyak antusiasnya. Alhamdulillah Lora, ini alhamdulillah beliau bersemangat nih. Mudah-mudahan terus semangat, konsisten sampai kita semua nanti kumpul kayak gini terulang lagi di surganya Allah Azza wa Jalla. Yang sesi kedua tentunya nanti kita bicara tentang teman-teman dan keluhannya teman-teman sendiri yang nanti bisa diskusi ringan sama Lora. Mobil khusus nanti nyambung ke, kadang-kadang kan kalau kita produktif kita merasa jenuh ya. Jenuh itu ada perasaan jenuh, bosen dan segala macam. Gimana cara mengatasinya? Gimana cara supaya nggak gampang bosenan? Gimana caranya supaya nanti setelah pariwara berikut ini. Kita akan sholat dulu. Setelah itu teman-teman bisa sholat bagi 2 ya. Nanti ada yang nunggu di bawah. Atau kalau mungkin di bawah bisa, nanti nyambung aja softnya. Karena ini soundnya tersambung lantai 3, 2, dan 1. Jadi nanti kalau di atas full, teman-teman bisa sholat di bawah. Kalau masih full juga, nanti terbagi 2 sesi sholat maghribnya. Azan maghrib jam 17.45. 5 menit lagi mari kita bersiap-siap. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Lanjut di sesi 2 nanti setelah kita sholat maghrib berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.